Mourinho nggak bisa ngalahin Pep. Dari segala segi kalah. 5 tahun terakhir Wenger ini menurun banget. Kita menilai pemain itu berdasar kualitasnya, attitude-nya. Sir Alex di penghujung karirnya juara. If you want to be the champ, beruntun, you harus bisa pertahankan ini pemain. Yang namanya Republik itu merangkul semua jenis suku bangsa, agama. Ya, kembali dengan saya dan Coach dalam acara Jasai, kita akan membahas banyak hal. Kita akan bermain-main dengan memori masa lalu, Coach. Saya tuh suka banget dengan rivalries ya. Rivalries antara dua pelatih. Dulu orang selalu ingat ya, rivalries persaingan antara Sir Alex dan Arsene Wenger. Itu gila kan, dua pelatih senior itu. Satu MU dan satunya adalah Arsenal, Coach. Ya, yang membuat lebih gila lagi karena durasinya ya. Ya. Cukup lama mereka ada di kurun waktu itu ya. Lama, dan waktu itu kan nggak akan terjadi lagi sekarang. Sekarang ibarat kalau 2-3 tahun nggak perform, pecat. Bahkan seringkali 2 tahun pelatih dipecat. Nah, zaman-zaman itu memang ya kita mengalami lah. It goes ups and down, walaupun trofi yang diraih jauh lebih banyak MU. Karena duitnya juga lebih banyak. Arsenal kan praktis pelit. Belum mereka pindah stadion lagi, butuh duit. Butuh duit yang sangat mahal ya. Tapi gue lihat justru 5 tahun terakhir Wenger ini menurun banget. Dari visinya melihat pemain itu udah amburadul. Terutama merekrut pemain-pemain muda ya. Iya, dan itu jelek semua. Yang terakhir. Gue itu masih ingat, gue itu kritik Wenger dengan pemain muda. Dihajar gue sama fans Arsenal. Pemain kayak Ramsey, Wilshere, Iwobi, Holding, Chambers, itu gue kritik semua. Ini pemain apaan nih? Dan fans Arsenal ngamuk sama gue. Lu fans Arsenal kok kritik ya? Gue lihat apa yang gue dan fans pemain-pemain ini hilang semua kan. Sementara justru Sir Alex kalau ngedrop pun 1-2-3 tahun naik lagi. 1-2 tahun naik lagi. Nggak lebih dari 2 tahun lah dropnya. Di penghujung karirnya juara. Dengan mendatangkan Van Persie. Van Persie itu juga, Van Persie dalam interview mengatakan, bukannya gue mau ke MU, tapi gue nggak pernah dapat kontrak. Jadi dia itu nggak pernah ditawarin kontrak lagi. Perpanjangan kontrak sama Arsenal. Jadi mau nggak mau dia pindah, dan kebetulan Sir Alex minta. Dia pindah ke MU. Dan menjadi penentu ya, menjadi star player di Manchester United. Dan jadi juara. Habis itu Sir Alex pensiun kan. Masuk Moyes. Ya udah. Selesai. Tapi bagaimana rivalries itu menarik ya, Coach? Karena menurut gua hanya Wenger yang bisa mengganggu dominasi kemenangan berturut-turut dari Sir Alex. Ya bukan Liverpool ya. Liverpool jauh amburadul. Di mana ya? Itu benar-benar sebelum Klopp itu bisa bilang, ya sekali-sekali menang 2005 menang Champions League di bawah si Benitez. Tapi ya praktis Liverpool di era-era itu amburadul. Jadi ya nggak begitu nendang kayak Liverpool. Dan tidak dikenal pelatihnya siapa ya di Liverpool ya. Kalau sekarang mereka baru sekali juara dalam 8-9 tahun era Klopp. Tapi mereka bersaing sampai detik terakhir. Tahun lalu terutama ya. Mereka selalu bersaing dan mereka 2 kali masuk final Champions League, kalau salah sekali menang. Sungguh hebat. Beda, jadi yang dilakukan Klopp ini bukan kebetulan. Tapi di zaman itu nggak ada. Sekali-sekali mereka menang ini itu cuman nggak nendang. Nah sementara Arsenal sama itu tetap mempersulit si Sir Alex. Sir Alex menjadi legenda dan akhirnya jadi salah satu tribun di Old Trafford dinamain Alex Ferguson. Ya karena zaman itu juga di Inggris itu kan yang namanya manajer itu nggak turun ke lapangan. Jadi Sir Alex itu mungkin seminggu sekali dua kali turun ke lapangan. Asistennya semua pegang. Tapi timnya kuat. Timnya kuat. Dan intuisinya kuat. Dia hanya ngurus tactical. Wenger pun demikian. Kalau sekarang kan pelatih bukan manajer lagi, pelatih fokus ke lapangan. Mereka punya dirtek, mereka punya CEO. Saya ingat banget ya, zaman itu segitu berjayanya MU di zaman Sir Alex, sehingga ada namanya MU ya, anything but United. Apa aja deh, yang penting bukan MU gitu.
Semua orang benci. Jadi ada haters yang sangat luar biasa karena terlalu dominan ya coach ya. Ya termasuk gue. Iyalah, lu gara-gara itu. Mestinya lu tuh kan MU banget. Sekarang dia jadi pengacara Jet10. Enggak, karena ya itu mereka terlalu dominan. Iya, iya. Sesimpel, that's why gue happy. Iya. Waktu MU 2 kali masuk final Champions League ketemu Barca. Barca yang Pep ya. Diobok-obok tuh MU 2 kali Iya. dikasih 15 menit doang awal. Habis itu pertama ada Ronaldo, kedua ada Rooney. Gue masih ingat, ya kan? Itu benar itu salah satu match yang bikin gue happy. Karena MU tapi selama semusim ya gue harus akui bahwa sebagai fans Arsenal terutama 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, wah itu sengsara sebagai fans Arsenal. Ngelihat dominasi MU kayak begitu. Dan belum pemain-pemain yang dibeli itu benar-benar hampir nggak semua, tapi hampir semua perform. Ya zaman itu kan pemain-pemain baik. Kalau ditawarin MU semua mau tuh coach. Iya. Beda dengan setelah Sir Alex nggak ada. Iya. Waduh, pemain yang biasa-biasa aja bisa menolak MU tuh. Tapi dia juga bikin blunder kayak beli si Bebe. Oh iya. Terus Kemana tuh men? 10 juta pound kalau nggak salah ya. And nothing gitu. nothing. Dia ketipu kalau nggak salah. Ketipu agennya ya. Ketipu enggak? Carlos Queiroz kan bilang yang merekomendasikan dia. Wah, asistennya dia. Ya, asisten dia. Ini pemain hebat ya. Tapi dia juga ngakui dia kesalahan ngejual Van Nistelrooy, Ya. ngejual Jaap Stam. Itu dia mengaku Ya, itu sama kan ada skandal coach gara-gara nulis buku Ya. yang talking buat dapat him, dia buang loh. Ya bukan skandal lah, tapi hal kayak gitu Ada nggak. persoalan sama dia. Ya zaman itu nggak bisa diterima hal kayak begitu. Ya kalau Belanda kan ngomong apa adanya. Jadi Paling back terbaik tuh ya. ya Jaap Stam. Sir Alex nggak bisa terima itu ya nggak lama kemudian kan mulai agak menurun kan, baru naik lagi. But it's okay dalam arti orang nggak begitu ingat hal-hal yang itu. Yang orang ingat ada berapa trofi dia meraih menjadi juara, berapa Melewatin kali Liverpool ya. melewatin Liverpool, apa namanya? Ya dengan pemain luar biasa, dengan pemain-pemain yang dipilih pemain yang Dapat luar Ronaldo biasa. ya. Iya, Wah, bukan luar hanya biasa. Ronaldo lah, generasinya Beckham, Beckham, Scholes, Class of 92. iya, Nicky Giggs, Butt, Nicky ya, Butt dan lain-lain ya, itu kan ya. gila. Neville Neville bersaudara, saudara. iya. Schmeichel, Iya, itu kiper terbaik ya, ya. itu kan gila. Dan inilah yang hebatnya Wenger maupun si Sir Alex. Mereka melewatin beberapa generasi kan. Generasi ini oke, dibuang-buang, bangun lagi. Terus ngepicknya dibuang-buang, bangun lagi. Itu kan nggak gampang. Tapi Sir Alex melakukan berkali-kali itu. Wenger pun demikian. Rekrutmennya luar biasa. Pernah dapat Cantona ya coach ya. Iya. Pernah dapat Roy Keane. Saya Ya, pikir pemain yang MU banget tuh Roy Keane. Karena MU adalah nama besar. Nama besar. Everybody wants. Ya, gue masih ingat waktu Leicester juara 2005-6 years ago. Waktu mereka juara 2015 kalau nggak salah. 2022 ya 2015. Waktu mereka juara itu MU tuh rank paling bawah loh. Atau bawah rank berapa 6 kalau nggak salah rank bawah lah pokoknya. Itu income-nya tetap nomor 1 di IPL. Ya. Ya, karena it's a big club. Jadi sekali-sekali Fanbase-nya luar turun biasa ya. tetap income-nya gede. Nah, itu yang menguntungkan MU, cuman yang jadi masalah MU di 5 tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir ya. Mereka selalu beli pemain overpriced. Overpriced, Ya, over terlalu salary tinggi. ya. Iya, salary-nya Tapi gila-gilaan. setelah Ferguson pensiun, saya pikir MU sampai sekarang ya masih belum dapat pelatih yang sehebat dia ya. Yang cocok ya, dan nggak akan dapat juga. Nggak dapat juga. Nggak akan dapat. Tapi jangan lupa lah coach, persaingan waktu itu juga nggak sesulit sekarang ya. Nggak sesulit sekarang, betul. Iya dong. Iya Bener. dong. Sekarang fasilitas lebih banyak. Iya. Intensitas match lebih banyak, ya. teknologi lebih maju, persaingan jauh lebih ketat. Belum nanti 2025 ada Piala Dunia antar klub di mana 12 klub Eropa yang ikut. Artinya big klub semua dong. Ya kemungkinan besar MU akan ikut juga. Iya. Ya kan? 2026 Piala Dunia antar negara kan. Jadi ini pertama kali artinya Under FIFA. Under FIFA. Artinya ini FIFA sama UEFA memang sarap. Ditambah terus, jadwal dibikin padat terus. Dibikin robot kali yang main ya. Dipikir robot, cuman they don't care. Ya kan? Yang penting duit masuk. Emang mereka pernah konsultasi gitu sama klub? MU,
atau Liverpool atau City Kita atau begini ya, Barca, iya. Madrid kita mau bikin gini, lu setuju nggak? Ya pasti semua nggak setuju. Ya, kan udah banyak pelatih yang komplain ya. Iya. Cedera pemain. Iya. Maka dari itu, if you want to be a champ, Ya, you harus punya lapis dua yang memadai. bench yang sangat dalam. Bench yang sangat dalam. Kalau enggak, you But will not it needs survive. money ya kan? It needs Sekarang, money. apalagi pemain-pemain sekarang udah nggak murah, Iya. coach. Itulah kenapa gue sering diminta sama netizen, coach tolong bikin tim yang terbaik atau tim striker fantasi, yang, ya. tim yang terbaik. Nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa bandingkan zaman dulu sampai zaman sekarang. Gue rasa kalau kelas 92 disuruh main zaman sekarang dengan intensitas belum begitu tentu juga tinggi, sehebat itu belum ya? tentu mereka bisa sehebat itu, ya kan? Jadi nggak bisa kita bandingkan. Sepak bola menurut gue ya, sepak bola itu per 5 tahun itu berubah gaya bermainnya. Ya. Dulu ada kata Nacho is dead. Karena is dead, Tiki taka berubah, terus direct football, 5 back, 3 back, atau berubah terus lah. Direct footballnya Klopp sekarang, ntar juga dengan pelatih baru berubah lagi. Attackingnya Guardiola di Barca, Munchen sama sekarang berbeda lagi. City, ya. Arteta pas masuk. Jadi sama berevolusi sekarang. ya, coach ya? Berevolusi, harus. Ya. Jadi kita nggak bisa bandingkan zamannya Pele atau Maradona atau Cruyff atau Beckenbauer atau Lothar Matthäus, nggak bisa kita bandingkan zaman sekarang. Malah pernah ada satu tim kecil menggunakan Moneyball ya, strategi. It works walaupun tidak juara ya. Ya. Create money yang cukup besar. Create gitu. money tapi nggak bisa juara Ya. Jadi either ya sebenarnya yang dilakukan mereka ini ngetop kayak Brighton, Brentford kan ngetop karena Moneyball. Ya. Itu sudah dilakukan Ajax puluhan tahun. Iya kalau kayak. Iya dong. Leipzig malah sebelumnya ya. Leipzig juga. Ya. Nah, apa yang dilakukan Ajax itu 3 kali juara Champions League loh. Dengan sistem ya yang namanya bukan Moneyball. Rekrut pemain yang dari antah berantah. Rekrut pemain dari akademi. Di-create, dijual mahal. Jual mahal. Semua. Kalau enggak, klub di Liga Belanda nggak akan survive. Ya. Mereka sekarang nomor 6 di bawah Perancis, di atas Portugal. Artinya it works dong, ya kan? Ya. Memang nggak akan juara Champions League dan lain-lain, susah lah. Ya. Tapi kan PSV sempat juara, Ajax juga sempat tahun 90-an. Ya. Cukup. Memang industrinya seperti itu, bahwa ya pilihan, either you want to make money atau you mau cari prestasi. Karena kalau prestasi harusnya, nah ini gue pengen lihat Arsenal nih. Kalau seandainya mereka juara, tahun ini mereka juara UCL dan EPL, seandainya, pasti banyak incer pemainnya dong. Nah, bisa dipertahankan nggak? Ya. Iya kan? If you want to be the champ, beruntun, you harus bisa pertahankan ini pemain. Malah pemain nambah kayak sih. Odegaard, Bukayo Saka, Rice, Saliba, mungkin Martinelli itu nggak boleh dijual. Iya kan? Nah, ini kita lihat bener nggak? Karena janjinya Arteta sama Edo tahun depan akan world class striker datang. Ya. Which yang ada di benak gue itu Osimhen. Tapi gue dengan available, Vlahovic juga happy. Lo cinta banget sama Vlahovic. Nah, Kimmich juga digosipin mau pindah. Itu bisa ke Arsenal juga. Nah, kita lihat seambisius apa Arsenal. Ya. Gitu. Itu cuman kembali lagi ke zamannya itu ya nggak bisa dibandingin dengan zaman sekarang. Cuman ya kita yang waktu itu memang nggak ada pilihan. Pilihannya cuman Wenger atau di era itu coach ya, di era itu Liverpool itu wah tersingkir banget ya. Iya. Dan lu bayangin, lu ingat nggak apa komentarnya Jose Mourinho yang barusan? Dia tuh sebel banget sama Jamie Carragher ya. Termasuk fans MU. Karena waduh, dia lihat tuh, dia ngomongnya sembarangan menurut gue. Pernah dicuekin. Agak lebay sih. Agak lebay. Pernah dicuekin sama Ronaldo coach di pinggir lapangan. Ya. Dan Jose Mourinho bilang, apa main itu? Nggak termasuk 1000 back terbaik dunia kok. Dan dia nggak pernah juara. Lu nggak pernah juara, lu ngomentarin orang, dia bilang gitu. Ya. Gitu. Ya, tapi itu jobnya dia kan. Ya memang lah. Dia mau gimana? Dan dia laku loh. Dia lumayan laku kan. Karena good look. Nah, tapi gue setuju. Apa namanya, komentatornya, komennya sering ngawur kan? Sering ngawur. Iya. Ini apa lagi kardus satu ini? Dia sama Neville, dua kardus itu kok gue bilang. Tapi ya,
Itu emang that's part of modern football. Oke, rivalries kedua menurut coach di Liga Spanyol itu sempat ada antara Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Iya. Barcelona Real Madrid itu gila juga itu persaingannya. Walaupun tidak sepanjang Ferguson sama Wenger ya coach ya. Iya, tapi Mourinho nggak bisa ngalahin Pep dari segala segi kalah. Padahal pemain-pemain juga bagus. Iya. Cuman yang gue masih inget si Madrid ketemu Barca El Clasico, Pep pelatihnya, Pep sama Mourinho. Di atas kertas Madrid main 4-3-3. 4-3-3 ketemu 4-3-3 harusnya nyerang dong. Itu Madrid parkir bis. Ya. Habis parkir bis kalah pula dibantai 4-5-0 atau apa. Habis itu Ronaldo ngamuk-ngamuk. Oh iya, Ronaldo begini caranya main ya kan. Dia bilang, saya tahu tadi kenapa kita harus main bertahan kalau kita punya kapasitas untuk menyerang gitu. Kalau bertahan nggak mungkin ngegolin kan? Iya, betul. Iya. Di situ Ronaldo ngamuk dan gue setuju sama Ronaldo. If you want to win the game, lu harus menyerang. Nggak bisa ngandelin counter doang. Sekali-sekali you can win a game. Tapi in the long run dan lawan Barca ya. Iya, dan lawan Barca. Barsanya Pep yang udah gila-gilaan. Saya di tahun-tahun terakhir Jose sebelum dipecat, saya ke Madrid coach. Itu satu kota Madrid benci sama Jose itu. Ya, sama kayak Roma terakhir kan. Gue tahun lalu ke Roma, gue tanya soal Mourinho, jawabannya begini semua. Iya. Akhirnya dipecat kan. Orang ini lebay lah. Ingat nggak waktu dia pernah nyuruh siapa ya, salah satu backnya untuk kartu merah gitu coach ya? Ya, Ramos ya? Iya. Sergio Ramos. Iya. Itu lawan Ajax home. Suruh kartu merah, habis itu dibantai sama Ajax away. Iya. Dulu kan perhitungannya supaya game kedua dia nggak main, nanti di final bisa main lagi gitu. Iya, karena dia udah ternyata nggak lolos. Emang enak. Ya ini pelatih yang stupid gitu loh. Lu meremehkan dan wah, tapi branding dirinya ya. Special one, apalagi tuh. Personal brandingnya luar biasa. Pakai Armani coach. Iya. Wow. Sepatunya Seknya di endorse loh mas Seknya. Pakai jas Armani. Wah, dia fashion banget. Memang kebetulan gue juga pakai Armani sama Seknya, tapi gue beli. Nggak di endorse. Itu bedanya. Gue tuh sebel di pinggir lapangan itu yang nggak fashion banget. Lu tau gak siapa? Jurgen Klopp. Klopp ya. Oh, kadang-kadang cuman pakaian latihan gitu. Nggak peduli dia. Tracksuit kan dia lebih sering. Tracksuit. Dulu sempat sponsori Garuda coach. Ya pakai latihan kan. Wah, Garuda Indonesia cukup banyak. Masih pakai suit ya? Iya. Ten Hag juga. Oke. Klub nggak pernah. Ya, saya baru. Ten Hag itu masih rapi. Oh, rapi lah. Iya, fashion tapi dia. Klub nggak pernah ya? Gue baca kemarin biografinya Ten Hag, ternyata menarik ya. Dia ini anak konglomerat properti kan? Iya, di Belanda. Wong Deso lah. Wong Deso tapi kaya banget coach. Kaya banget. Karena mereka tuh keluarga pengusaha properti. Nah, Ten Hag itu kan 3 bersaudara. Satu-satunya yang nggak mau ngikutin track bapaknya. Dia lebih main bola. Dulu dikata-katain, dimarahin. Sekarang dia happy karena dia udah terbukti megang klub MU. Wah, saya pikir Ten Hag ya. Dan gajinya juga gede dia. Lah iyalah. Malah begitu anaknya populer, perusahaan properti bapak juga menjadi top juga kan? Iya. Kecipratan popularitas gitu. Tapi kembali lagi ke Pep ya itu gue rasa Pep itu secara maka dari itu sama Perez nggak diperpanjang kan? Iya. Itu beruntung nggak dipecat itu. Tapi intinya adalah tidak diperpanjang karena ya sekali-sekali mereka ibarat dikasih juara. Cuman major trophy disapu bersih sama Barca sama Pep semua. Padahal pemain juga bagus. Ada Ronaldo baru pas dia cabut Zidane masuk baru tuh. Itu asisten pelatih siapa yang ditoyor gitu coach ya? Yang dia colok matanya? Villanova, Barcelona ya? Almarhum Villanova. Orang gila ya. Sarah, you don't do that gitu loh. Iya. Kan zaman itu kan sudah di mana-mana disorot kamera. Iya kan? Pasti kelihatan. Dan nggak jelas sudah asli. Pelatih katro dan apa yang gue bilang kan benar. Berapa klub terakhir kan dipecat terus. 2 tahun 3 tahun dia dipecat. Gue pikir dia AS Roma dia oke lah ya. Ternyata hancur juga ya. Hancur. Dan sekarang penggantinya undefeated loh coach. Iya, itu kan udah gini. The problem is sama kayak kalau gue ngomong bagus tentang Arsenal, dibilang Jasim fans Arsenal nggak bisa objektif. Padahal gue sering kritik Arsenal. Nah Mourinho pun demikian. Kalau gue kritik Mourinho bukan karena gue benci dia, wong dia nggak pernah bikin susah gue kok. Kenapa gue harus benci?
Tapi gue lihat gaya bermainnya ini nggak banget. Dan oh ya Justin nggak bisa objektif karena dia benci Mourinho. Enggak. Kan memang apa yang gue lihat itu nggak banget. Dan terbukti De Rossi masuk baru dang dong dengan pemain yang sama. Jadi itu is a matter of leadership dong ya. It's a matter of How you lead the team. ya, dan kapasitas dia. Iya. Nggak ada. Kapasitasnya cuma personal branding. Iya. Dan orang gampang terbuai. Iya. Karena media di sini kan udah sedahsyat itu, sosmed apa, dan penonton cuma, iya dia punya menang trofi, menang. Semenjak Inter udah drop ini orang. Ya. Dan yang gua nggak suka dari Jose itu ya, walaupun dulu gue fans banget coach. Ya. Jadi dia tuh kadang-kadang suka apa ya, ngorbanin pemainnya di depan pers tuh. Iya. Iya. Kalau ditanya siapa yang paling nggak suka sama Jose, mungkin Luke Shaw yang dihina-hina, dianggap apa. Sekarang itu Luke Shaw kan betapa hebatnya tuh. Ya. Ya, Betul. jadi dan yang dia sering lakukan yang mungkin fansnya nggak ngelihat, pada saat dia kalah, dia cari alasan, pembenaran. pengalihan. Ya, pengalihan isu dan pembenaran ya kan. Dia sering salahin wasit dan apa. Ya. Dia nggak bahas timnya sendiri, tapi dia selalu cari pengalihan isu. Wah ini tipikal Mourinho cutthroat nih. Tapi selalu menjadi center of attraction ya. Jadi Ya berkat media. ya. Ya sama kayak gini deh, kita fair aja, objektif. Beckham itu ngetopnya luar biasa. Pemain bola paling top di seluruh dunia. Ya. Tapi ngetopnya itu lebih di luar lapangan. Betul. Bukan di depan Betul. Apakah Beckham pemain hebat? Iya, pemain bagus. ya. Tapi bukan pemain top. Bukan levelnya Zidane atau Thierry Henry. Bukan levelnya Messi atau Ronaldo. Iya. Dia punya assist oke, but that's it. Sama free kicknya. Iya. Ya kan? Tapi dia kan ngetopnya di luar lapangan. Ya karena personal branding. Ya. Jago banget. Nah, Mourinho sama. Personal di dalam biasa banget. Itulah kenapa selalu gue kritik, dan waktu yang berbicara bahwa apa yang gue omongkan benar. But this guy is a big joke. Dari permain, dari tactical, dari apa, menang sama MU, menang Piala Ciki lawan Ajax di finalnya Ajaxnya Peter Bosz, parkir bis. Lawan Ajax. Ya, parkir bis. Klub sebesar MU loh. Kan memalukan itu, ngerti nggak? Tapi he doesn't care. Ya habis itu kan dipecat juga. Dari MU kan dipecat. Ya. Karena lu sebenarnya lu itu pelatih mediocre. Cuman lu jago menjual diri. Jago lu. jualan. Gitu. Piala UCL berapa kali ya kan? Ya. Di tim-tim yang berbeda. Ya Porto, Inter, sama Chelsea. Kan. Chelsea. Madrid ya dong? Madrid nggak pernah. UCL? Dia setahu gue nggak. UCL kan setelah dia itu sama Zidane. Zidane. Kan? 3 kali beruntun. 3 kali beruntun. Ya. Oke, Coach, kita lihat, nih ada satu, kita bukan cocokologi ya. Saya ngamatin cuman ada satu hal, bahwa tim-tim juara liga yang bersangkutan, liga manapun dia, itu sebagian besar bukan tim ibu kota. Kecuali Ligue 1 ya, di mana Paris Saint-Germain menjadi juara berkali-kali. Kira kita lihat di Liga Inggris ya. Liga Inggris itu yang juara ya Liverpool, duo Manchester. Nggak pernah lari dari situ tuh. Tim-tim yang dari ibu kota negara. Akhir-akhir ini, wait. Kita bicara yang mungkin 10 tahun 10 tahun terakhir. Ya. Oke. Betul kan? Lo perhatiin deh. Lagi pula di London nih Coach, timnya banyak banget. Sekarang ada 7 tuh. Ada Arsenal, Spurs, Chelsea, Fulham, kemudian Crystal Palace, Brentford, sama satu lagi West Ham. Ya. Dan itulah yang membuat teka-teki kenapa tidak ada satupun. Ya tidak ada satupun tim dari ibu kotanya Inggris itu menggunakan nama London. Yang Todd Boehly kemarin mau London apa gitu. London Cowboys. London Cowboys ya. Dallas Cowboys kali. Lu tahu gak jawabannya kenapa? Kenapa nggak ada? Nggak tahu. Karena London is too big. Jadi lu nggak bisa klaim ada satu cuman London Utara gitu. Ya mengklaim bahwa dirinya menyandang nama London. 6 klub yang lain. Ini masih ada yang lain loh Coach. Ada Wimbledon. Ada macam-macam. Itu bisa protes. Ada Charlton Athletic. Ada Charlton Athletic. Millwall. Ya Millwall. Ya jadi itu ada 10 tim lah yang pernah ada di Liga 1. Ada di Premier League. Kalau kota-kota kecil kan Liverpool ya udah.
Liverpool ada timnya. Ada- Manchester ada Di dua malah. Liverpool kan ada Everton juga. Ada Everton. Ya, tapi kan ada tim yang menyandang nama kotanya. Iya. Manchester Iya. ada 2 juga. Iya. Manchester Biru. Milan ada 2. Iya. Inter AC Milan. AS Roma ada 2. Roma ada 2. Ya. Lazio. Lazio sama AS Lazio. Roma. Di Jadi tapi Lazio dan Roma kan bukan langganan juara, coach. Yang juara itu adalah Juventus, ya. Milan, ya kan? Gitu. Ya, malah gue lihat tuh M semua nih, coach. Ya, Manchester di Nah, sini. ini baru cocok lagi. nih. Di sini Milan. Lo mau ke La Liga? Juara Madrid lo. Madrid, Iya lo. Lo mau ke Bundesliga? Munchen lo. Enggak lagi tahun ini. Iya tahun ini. Malah Indonesia tuh yang pernah juara tau gak siapa? Makassar gitu. Ini ilmu cocokologi. Jadinya kalau kita mau bikin klub, kalau mau juara, yang kotanya M tuh, coach. Iyalah. Madura. Madura Nggak United. pernah juara tuh. Sekarang lumayan lah. Makassar lah, Makassar. Makassar yang pernah juara. Makassar pernah juara lah. PSM. Ya. Ya, bukan Makassar United, Nggak tahu, MU gua- juga. Kalau gue ngelihatnya beda, gue itu paling dari dulu paling kurang suka itu klub ibu kota. Hmm. Karena klub ibu kota itu biasa sombong. Cuman London jangan dihitung. Kenapa London nggak dihitung? Karena terlalu banyak klub di situ. Iya. Iya kan? Iya. Kita lihatlah Amsterdam ada Ajax, Ajax. Madrid ada Spanyol ada Madrid. Ada dan Atletico. Eh, Ada Real dan ya, Atletico ada, ya. ya sebenarnya ada 4, ada Rayo Vallecano Ya. juga sama Getafe. Tapi yang kan. mengatakan yang- nama ya. Madrid ya cuma dua. Tapi yang jagoan kan Real Madrid. Terus Paris ada PSG. Di mana lagi? Di Jerman aja. Berlin kan? Ya. Itu bukan Union Berlin. Ya, Ya. itu bukan Munchen tapi yang Ya. yang juara. Bukan ibu kota negara. Iya, bukan ibu kota. Jadi gue dari dulu itu mungkin karena Ajax ya, itu nggak begitu suka klub dari ibu kota. Karena mereka terlalu sombong, mentang-mentang dari ibu kota, merasa dirinya hebat atau apa. Gitu. Belanda pun ibu kotanya Den Haag, Bos. Enggak, ibu kotanya Amsterdam. Den Haag itu Kota kota administratif. pemerintah. Ya. Kota pemerintah. Ya. Tapi ibu kotanya Amsterdam. Kalau kita lihat cuma Madrid lah ya. Negara dengan tim dari ibu kota yang langganan juara. Ya. Menarik loh ini. Ini trivia. Lo cocokologi, gue ilmu cocokologi gue cukup dalam tuh. Gue paling nggak bisa trivia. Karena I really don't care dengan data-data kayak begitu. Oke, ini menarik banget. Koci, kita lihat juga ya, selama bulan Ramadan liga-liga tak berjalan dan ada treatment berbeda. Kalau Liga Inggris sangat menghargai pemain-pemain Muslim yang berpuasa, tetapi Perancis itu tidak mengizinkan mereka untuk break berbuka puasa. Itu yang kita dengar. Enggak, itu ada sejarahnya ya. Ya. Jadi Perancis itu semenjak jadi republik zaman Napoleon, mereka itu berkorban banyak jiwa manusia untuk mencapai republik ini. Ya. Nah, yang namanya republik itu merangkul semua jenis Suku bangsa, suku agama. bangsa. Tambah lama ke sini, jadi tolong para netizen jangan merasa Perancis itu rasis, tidak. Karena ini berlaku untuk semua agama. Di Perancis mau pakai salib besar pun itu dilarang. Jadi, pakai cadar itu dilarang sudah. Ya, Jadi, di jalan-jalan. ya, karena mereka tidak mau, tidak boleh kalau agama ini punya peran penting. Nah, kembali termasuk Ramadan, bahwa mereka tidak mau, karena pada saat mereka memberi pengecualian terhadap satu unsur agama, mereka harus memberikan pengecualian terhadap. Itulah. Itu bisa kenapa. diterangkan. Ya. Jadi ini bukan karena rasis atau apa. Beda dengan negara lain, ya contoh paling bagus Inggris, Belanda lah. Belanda, ya. Nah, Belanda dulu juga nggak ada, tapi berapa tahun terakhir ada. Ramadan pokoknya ada satu tim, pokoknya ada satu Muslim yang puasa, itu diberhentikan. Bahkan itu sampai ke amatir loh, bukannya hanya profesional. Tradisi itu. Di Aturan itu ya? liga amatir itu sudah diperlakukan bahwa kalau ada pemain Muslimnya, gini, perkembangan jenis rakyat di Eropa yang namanya batas negara itu kan lama-lama udah hilang, ya kan? Artinya sebuah negara itu akan dimasukin Demikian banyak banyak jenis manusia. Nah, jumlah pemeluk agama Islam itu kan tambah lama tambah banyak Di Eropa. di Eropa Barat. Jadi untuk gue
wajar aja. Ya kita harus perhitungkan. Beda dengan let's say 20 tahun yang lalu. Ya. Pas gue di sana kan yang Muslim jauh lebih sedikit lah. Nah sekarang wajar aja bahwa sebuah negara itu memperhitungkan pergerakan geografi atau manusia ini di Belanda ini seperti apa sih? Nah karena jumlah Muslim lebih banyak, jadi untuk gue sih fair aja bahwa kalau Ramadan diberhentikan. Dan itu setahu gue ya, itu hanya Prancis memberlakukan itu. Liga Inggris pun tidak ya kan? Gue nggak tahu. Tapi Liga Inggris tahu gue lebih toleran dalam arti Sangat kalau toleran. pemainnya ke samping makan atau dia boleh diperbolehkan. Malah di beberapa stadion kata ada tempat untuk sholat tarawih tuh. Ya. Wajar lah. Ya. I mean di Belanda itu ada 2 wali kota itu Muslim. Di kalau nggak salah di Arnhem sama Rotterdam. London juga Abu dong. Talib. London wali kotanya kan orang Pakistan. Nggak usah London. Perdana menterinya. Ya ini Hindu. Ini Iya tapi orang India. bukan Hindu, Muslim itu. Oh ya? Itu India Muslim. Perdana Menteri? Ya. Oh iya, saya nggak pernah tahu. Setahu gue dia Muslim. Plus wali kota London itu Muslim. Itu orang Pakistan. Ya, itu orang Pakistan. Artinya kita sudah tidak bisa menutup mata lagi bahwa walaupun Islam itu minoritas di sana, tapi jumlah penduduknya kan tetap harus diperhitungkan. Jangan Islam, let's say 10% lah. Jangan Islam. Yang agama lain, yang jumlahnya jauh di bawah 10%, kalau mereka itu harus diperhitungkan juga. Nah itulah untuk gue itu demokrasi adalah melindungi minoritas, bukan minoritas diinjak-injak. Nah itu sangat penting bahwa kita harus menjelaskan, belajar, bukan karena Prancis rasis ya, enggak. Tapi mereka ingin memberlakukan ke semua jenis agama bahwa nggak boleh ada pengecualian. Ingat gak coach waktu lu salah waktu lagi top-topnya masuk Liverpool? Ada yang joke itu kalau tiap kali ngegolin gue masuk Islam. Bahkan sekecilnya gitu ya. Salah yang kita tahu semua Muslim namanya Muhammad Salah. Sadio Mane ya. Natalan punya pohon Natal di rumah tuh. Dia selalu posting oke aja kok. Nggak ada yang ribut dan lain-lain. Jadi untuk gue sih ya toleransi itu penting. Jadi makanya gue selalu bilang ke member gue dan lain-lain. Gue menilai manusia itu bukan dari rasnya atau agamanya, tapi dari kualitas individunya seperti apa. Dan itu pada saat kita semua melakukan hal seperti itu, negara di mana-mana pun akan damai. Terakhir Ahmad Diallo, Ahmad Diallo itu Muslim juga. Muslim namanya Ahmad. Ahmad. Dan kemudian tiba-tiba dia puasa bermain medsos selama bulan Ramadan karena dia bilang alasannya terakhir kan orang pikir dia kecewa karena nggak dimainin Ten Hag, dia hapus semuanya tentang MU segala macam di bio-nya dia. Tapi ternyata dia bilang karena saya mau husuk beribadah dan dia terbukti. Sama Ten Hag juga dikasih kesempatan dan kemarin menjadi hero lah. Pasti dikasih kesempatan. Semua pemain muda mau agamanya apa, mau dari manapun pasti dikasih yang kesempatan. Punya agama pun nggak punya agama pasti dikasih kesempatan. If you're good, you're good. Ya kan? Makanya gue selalu bilang, itulah kenapa gue kurang suka dengan orang Indonesia yang suka sepak bola, fans bola. Mereka itu suka dengan Heung Min Son karena dia dari Korea. So what? Sesama Asia. Gue enggak. Untuk gue, Son adalah sama pentingnya dengan Kante, dengan Salah, dengan Harry Kane, dengan apa. Gue menilai Son sebagai pemain bola. Tapi di kita lebih karena dia sesama Asia, jadi kita harus dukung dia. Lo nggak suka karena dia Spurs ya? Enggak, ya itu juga, itu juga. But that's untuk gue itu bullshit. Karena justru salah satu alasan kenapa gue main bola, waktu itu kan gue di Belanda sebagai minoritas, ya dong. Sepak bola ada olahraga yang menyatukan. Kalau gue fans FC Utrecht kan gue ke stadion home anyway. Kita lihat fans FC Utrecht yang stadion itu segala jenis orang ada. Dari hitam Maroko, hitam whatever itu ada dan kita semua mendukung FC Utrecht. Ya kan? Karena inilah olahraga ini menyatukan. Apalagi di Belanda ya. Apalagi di Belanda sangat plural ya. Yang Ajax semua ya. Nah, dan itu kebiasaan yang di Belanda itu gue bawa ke sini bahwa kita menilai sepak bola jangan dari
kulitnya, mau dia pemain dari rasnya, Asia lah, mau dia ya. Korea lah, Jepang, I don't care. Jangan lupa dulu Belanda ada Simon Tamata ya coach ya. Tamata, semuanya idol. Ambon ya. Ya. Sulaling lagi ya. Culaling. Ya. Itu Chinese Indonesia ya. Bukan, dia itu setengah Chinese. Setengah Chinese, Ya. tapi Belanda. Ya, Belanda. Banyak banget ya. Ya. Van Bronckhorst ya. Broncos itu Ambon loh. Ambon. Full Ambon, 100%. Namanya aja ya Van Bronckhorst Ya, ya. karena dia diadopsi. Oh. Jadi pada saat dia kecil, bayi kalau kecil lah, orang tuanya cerai, dia diadopsi dengan orang Indo, Ya. namanya Van Bronckhorst. Oh. Nyokapnya nikah sama Indo ini Van Bronckhorst, makanya dia di atas kertas lah kan nikah, jadi udah jadi anaknya Ya. kan, harus diadopsi, makanya dia namanya Van Bronckhorst. Padahal dia itu full Ambon, sama kayak Simon Tamata. Itu untuk pertama. Kalau itu kan masih pakai nama Pakai Simon nama Tamata, Ambon, ya. Wah, di Belanda banyak pemain-pemain kayak gitu. Hmm. Yang mungkin nggak levelnya top ya, Ya. cuman ya papan tengah lah. Ya, Tapi yang Ambon-Ambon itu banyak. Begitu terbukanya Belanda ya terhadap Ya. apa pluralisme. Iya, harus begitu karena batas negara itu lama-lama sudah hilang. Ya. Kita kayak Schengen, Ya. satu visa kita bisa kemana-mana, ya kan? Dan kedepannya juga sama ASEAN lah. Ya. Satu kita orang Indonesia Bisa ke nggak butuh visa ke Thailand, ke Ya, Vietnam dan lain-lain. Ya. Nah, lama-lama kan akan begitu, akan menjadi satu. Jadi buat apa kita No isu. menilai pemain berdasarkan karena dia sesama Asia atau dia sesama agamanya atau apa? Enggak. Kita menilai pemain itu berdasar kualitasnya, attitude-nya. Makanya gue sangat respect dengan pemain kayak Kante. Very humble. Humble, ya. Dan I don't care dia agamanya Islam atau apa, Ya. atau Mane dia juga, orang Sadio Afrika. Mane, ya. Mane juga, no. Karena gue lihat ini orang nggak pernah marah, Ya. selalu senyum, Ya. iya kan? Ya. Mainnya bagus, pada saat peaknya kan luar biasa Kante. Gue selalu berharap dia ke Arsenal, tapi dia ya sudahlah. Cuman intinya kan adalah ya gue menilai pemain itu tidak dari luarnya, tapi murni kualitas kita belajar, ya. individunya. Kemarin Diallo itu dalam keadaan puasa tuh coach main. Ya. Makanya dia nggak main lama kan, tapi Ya. berkontribusi itu yang Kontribusi penting. luar biasa. Dan which is good untuk percaya diri dia ya, Betul, bahwa dia bisa cetak gol kemenangan walaupun kena kartu merah, agak stupid tapi dia lupa. Ya. Tapi oke lah, anak muda biar melakukan hal-hal kayak Saya pikir gitu. itu kartu merah yang diselebrasi tuh coach. Nggak ada yang orang marah dia kartu Iya, merah. iya. Cuman ya mungkin ini bisa jadi turning point buat dia, Ya. bahwa at least dia bisa bersaing dengan Anthony. Ya, lah. confidence-nya dapat ya. Ya. Dan menciptakan kompetisi dalam tim MU lah. Ya, itu yang paling penting. penting. Kompetisi antar pemain Main, itu ya. penting Kalau sekali. lu merasa nggak ada gantinya lu di situ, Nah, itu susah. udah selesai. Ya, itu susah. Oke. Baik, terima kasih Coach. Ya, banyak hal yang kita sharing-sharing tentang trivia ya. Semoga ini menjadi tambahan bagi penonton semua. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.